Halo, perkenalkan kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi mengenai fungsi eksponensial. Nah, sebelumnya video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah dasar-dasar matematika. Nah, kelompok kami beranggotakan 3 orang. Di antaranya ada Erisa Nurhaliza, yang kedua ada Ratnasari, dan yang ketiga ada Siti Syariah. Nah, selanjutnya kami di sini akan menjelaskan atau menerangkan atau menyampaikan mengenai fungsi-fungsi eksponensial. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, dan kedepannya juga seperti itu akan saling bergantian membahas materi-materi yang sudah menjadi bagian-bagiannya. Selamat menyaksikan, selamat menonton, dan semoga bisa menambah ilmu atau wawasan untuk kalian semua. Adalah salah satu fungsi yang paling penting dalam matematika. Biasanya fungsi ini ditulis dengan notasi EXP atau E pangkat X, di mana E adalah basis logaritma natural yang kira-kira sama dengan 2,718288183. Sebagai fungsi variabel bilangan real X, grafiknya selalu positif dan nilainya bertambah. Kita akan memulai pembahasan dengan contoh yang sederhana. Misalnya, sebuah toko baju menjual 2 buah baju brand A pada hari pertama. Pada hari kedua terjual 4 buah baju, dan pada hari ketiga terjual 8 buah baju dengan brand yang sama. Berapa total banyak baju yang terjual hingga hari ke-20? Langkah pertama, kita buat dulu tabel yang menunjukkan banyaknya hari dan juga total baju yang terjual. Banyaknya hari kita simbolkan dengan X dan total baju kita simbolkan dengan Y. Sehingga kita memperoleh sebuah fungsi eksponen, yaitu Y sama dengan 2 pangkat X. Karena yang kita cari adalah hari ke-20, maka Y sama dengan 2 pangkat 20. Yang jika dihitung dengan kalkulator, baju yang terjual sekitar lebih dari 1 juta baju. Nah, 2 pangkat 20 ini ekuivalen dengan 2 pangkat 10 di pangkat 2. 2 pangkat 20 ekuivalen dengan 10 di pangkat 3 di pangkat 2, atau 2 pangkat 20 ekuivalen dengan 10 di pangkat 6. Pengertian fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial f dengan bilangan pokok a adalah fungsi yang menyatakan setiap bilangan real x ke ax dengan a lebih besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Bentuk pemetaannya: f memetakan x, maka ax dengan a lebih besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Bentuk formulanya: fx sama dengan ax dengan a lebih besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Contoh: diberikan fx 16 pangkat x. Carilah nilai dari f a per 4 yang b-nya f 1 per akar 4. Pembahasan: untuk fx sama dengan 16 pangkat x bisa disederhanakan menjadi 4 pangkat 4 dikalikan pangkat x sama dengan 4x kali pangkat 4. Kemudian yang a, f a per 4 sama dengan 4 pangkat a per 4 dikali 4. 4 bisa dibagi 4 jadi 1,
Kemudian 4A per 1, maka hasilnya 4 pangkat A. Untuk yang B, F1 per akar 4 sama dengan 4 pangkat 1 per akar 4 dikalikan 4. Untuk akar 4 hasilnya yaitu 2, maka 1 per 2 dikalikan dengan 4 menjadi 4 pangkat 4 per 2. Kemudian 4 per 2 ini bisa dibagi menjadi 2. Maka 4 pangkat 2 sama dengan 16. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat eksponensial. Nah, sifat-sifat eksponensial ini selanjutnya ada sifat-sifat eksponensial. Nah, eksponensial atau bilangan berpangkat ini mempunyai beberapa sifat. Yang pertama ada sifat A pangkat M dikali A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Nah, contohnya itu ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 8. Artinya 2 pangkat 3 ditambah 5, maka hasilnya ada 2 pangkat 8. Selanjutnya ada 2 pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, contohnya itu ada 3 pangkat min 3 sama dengan 1 per 3 pangkat 3 sama dengan 1 per 27. Nah, bilangan berapapun yang misalkan dikalikan dengan pangkat minus sekian atau minus N, maka hasilnya akan 1 per bilangan itu sendiri, tapi N-nya itu diganti dengan bilangan yang positif seperti itu. Lalu selanjutnya ada A pangkat 0, contohnya itu ada 2 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, kalau yang ini berapapun angkanya, jika dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya akan menjadi 1 seperti itu. Selanjutnya ada A kali B pangkat M. Nah, kalau seperti ini itu menjadi A pangkat M dikali B pangkat. Ini maksudnya B pangkat M ya teman-teman. Nah, contohnya itu ada 2 kali 2 pangkat 2 itu menjadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Nah, artinya 4 kali 4 sama dengan 16. Selanjutnya ada A pangkat N pangkat M. Nah, kalau kayak gini itu artinya A pangkat M dikali N. Nah, beda dengan ini, kalau di sini itu A pangkat M dikali B pangkat M. Jika yang ini itu pangkatnya yang dikali ya teman-teman. Jadi contohnya itu ada 2 pangkat 2 pangkat 2 lagi sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Lalu selanjutnya ada A pangkat M per A pangkat N. Nah, jika ada per atau dibagi itu, maka hasilnya itu A pangkat M dikurangi N. Nah, hasilnya itu dikurang ya teman-teman. Nah, bisa dilihat di contohnya itu 2 pangkat 4 per 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 4 dikurangi 2. Nah, 4 kurangi 2 itu hasil dari pangkat 4 sama pangkat 2. Jadi sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, yang sifat yang terakhir itu ada A per B pangkat N. Nah, kalau yang ini artinya itu A pangkat N per B pangkat N. Nah, jadi 6 pangkat 2 per 3 pangkat 2 hasilnya 2. Kenapa hasilnya 2? Karena ini itu bisa dituliskan 6 per 3 6 pangkat 2 per 3 pangkat 2 sama dengan 2 dikurangi 2. Nah, kenapa hasilnya 2 dikurangi 2? Karena kan jika per itu artinya dikurangi ya teman-teman, seperti itu, maka hasilnya itu ada 2.
Terima kasih. Selanjutnya adalah melukiskan grafik fungsi eksponensial dengan persamaan y sama dengan a pangkat x. Definisi fungsi eksponensial dengan bilangan pokok a. Misalkan, a menyatakan konstanta positif yang lebih dari 1. Fungsi eksponensial dengan bilangan pokok a ditentukan oleh formula y sama dengan a pangkat x. Dengan catatan, fungsi eksponensial dalam bentuk y sama dengan na pangkat kx dengan n, a, dan k berupa konstanta. Misal, y sama dengan 4 pangkat x dan y sama dengan 5 pangkat x. Menyatakan fungsi eksponensial dengan bilangan pokok 4 dan 5. Contoh, persamaan y sama dengan 2 pangkat x dan y sama dengan 3 pangkat x menyatakan fungsi eksponensial dengan bilangan pokok 2 dan 3. Persamaan y sama dengan imajiner menyatakan fungsi eksponensial dengan bilangan pokok 3. Dan persamaan y sama dengan x pangkat 2 dan y sama dengan x pangkat 3 bukan fungsi eksponensial. Untuk membantu analisis ini, kita dapat melukiskan grafik fungsi eksponensialnya. Pertama, kita buat dulu tabel fungsi eksponensialnya dengan persamaan y sama dengan 2 pangkat x, sehingga diperoleh seperti tabel di samping. Dari nilai x dan y yang telah diperoleh itu, kita memperoleh titik x, y yang dilukiskan pada gambar diagram kartesius berupa titik atau bulatan kecil yang jika dihubungkan akan terjadi kurva y sama dengan 2 pangkat x. Nah, berdasarkan gambar kurva tersebut, kita memperoleh yang pertama, domain dari y sama dengan 2 pangkat x adalah himpunan semua bilangan real dan rank berupa himpunan semua bilangan real positif. Yang kedua, grafik memotong sumbu y atau intercept y pada satu titik yaitu 0,1. Yang ketiga, grafik tidak pernah memotong sumbu x. Yang keempat, untuk x lebih besar dari 0, fungsi selalu naik, yaitu kurva dalam keadaan monoton naik. Yang terakhir adalah grafik kurva mempunyai asimtot datar, yaitu garis y sama dengan 0 atau sumbu x. Persamaan eksponensial berbentuk a pangkat fx sama dengan a pangkat p. Untuk menyelesaikan persamaan eksponensial berbentuk a pangkat fx sama dengan a pangkat p dengan a lebih besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1, kita gunakan sifat berikut. A pangkat fx sama dengan a pangkat p, maka fx sama dengan p. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian setiap persamaan eksponensial berikut. A. 4 pangkat x sama dengan 8. 4 itu bernilai 2 pangkat 2 dan di sini dikalikan pangkat x. Kemudian 8 yaitu 2 pangkat 3, karena 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. 2 pangkat 2 dikalikan dengan pangkat x menghasilkan 2 pangkat 2x sama dengan 2 pangkat 3. Berdasarkan bentuk, maka fx sama dengan p, maka fx di sini 2x sama dengan 3. X sama dengan 1/2. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 1/2. Yang B, 4 pangkat x ditambah 1 sama dengan 0,25. 4x ditambah 1 sama dengan 0,25 bernilai sama 1/4. Maka 4 pangkat x ditambah 1 sama dengan negatif 4. Karena 1/4 merupakan negatif 4. Sesuai dengan sifat eksponensial.
Kemudian X ditambah 1 sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 2. Jadi himpunan penyelesaian dari 4 pangkat X tambah 1 sama dengan 0,25 yaitu 2. Yang C, 2 pangkat 2X dikurangi 1 sama dengan 32. 2 pangkat 2X min 1 sama dengan 2 pangkat 5. 2X min 1 sama dengan 5. 2X sama dengan 5 ditambah 1 sama dengan 6. Mohon maaf, ini kesalahan pengetikan. Maka 6 dibagi 2 sama dengan 3. X-nya sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 2X dikurangi 1 sama dengan 32 yaitu 3. Persamaan eksponensial berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Untuk menyelesaikan persamaan eksponensial berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, kita gunakan sifat A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka fx sama dengan gx. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian persamaan dari 9 pangkat X dikurangi 1 sama dengan 1/3 pangkat 4X dikurangi 1. Pembahasan 9 pangkat X dikurangi 1 sama dengan 1/3 pangkat 4X dikurangi 1. 9 itu 3 pangkat 2, maka 3 pangkat 2 dikali X min 1 sama dengan 1/3 sesuai dengan sifat eksponensial menjadi 3 pangkat negatif 1. Pangkat dikalikan pangkat 4X min 1 sesuai dengan sifatnya, maka fx sama dengan A sama dengan fx sama dengan 4fx sama dengan A pangkat gx. 3 pangkat 2x dikurangi 2 sama dengan 3 pangkat 1 dikurangi 4x. A nya sudah sama, maka bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx akan menghasilkan fx sama dengan gx. Maka 2x dikurangi 2 sama dengan 1 dikurangi 4x. 2x ditambah 4x sama dengan 6x. Kemudian 1 ditambah 2 sama dengan 3. X-nya menjadi setengah. Jadi himpunan penyelesaian dari 9 pangkat X dikurangi 1 sama dengan 1/3 pangkat 4X dikurangi 1 yaitu 1/2. Nah, selanjutnya ada persamaan eksponensial berbentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, untuk menyelesaikan persamaan eksponensial ini, kita gunakan sifat A pangkat fx sama dengan B pangkat fx dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh ya teman-teman, kita langsung ke contoh aja. Ada tentukan himpunan penyelesaian dari setiap persamaan eksponensial di bawah ini. Yang pertama ada 5 pangkat 2x dikurangi 6 sama dengan 3 pangkat 2x dikurangi 6. Hasilnya itu 2x dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, pasti teman-teman bertanyakan kemana hilangnya 5 sama kemana hilangnya 3. Nah, itu tuh di kan tadi juga udah dikatakan bahwa nilai yang kiri sama yang kanan ini harus sama. Nah, karena yang kiri dan kanan itu harus sama, maka kita cari cara bagaimana sih caranya supaya sama. Nah, caranya itu kita itu harus pangkatnya itu harus berubah jadi 0. Kenapa? Karena jika 5 pangkat 0 itu hasilnya 1 dan 3 pangkat 0 itu hasilnya juga 1.
Nah, karena sama, pangkatnya sama, kita operasikan saja. Jadi 2x dikurangi 6 sama dengan 0, jadi 2x sama dengan 6. X sama dengan 3. Nah, 3 itu dari 6/2 ya teman-teman. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah 3. Nah, yang kedua ada 5x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 2 sama dengan 7 pangkat x2 x kuadrat teman-teman, maaf. 7 pangkat x kuadrat dikurangi x dikurangi 2. Nah, sama penyelesaiannya seperti tadi, kita samakan hasil dari yang kiri dan yang kanan itu, pangkatnya itu diubah menjadi 0 ya teman-teman. Jadi x pangkat x kuadrat dikurangi x dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, kalau ini berlaku sifat perfaktoran ya teman-teman. Jadi x dikurangi 2 dikali x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, jadi hasilnya itu x sama dengan 2 atau x sama dengan min 1. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya ada 2, yaitu min 1 dan 2 gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada persamaan eksponensial berbentuk a pangkat fx sama dengan b kali gx pangkat gx. Nah, untuk menyelesaikan persamaan eksponensial berbentuk seperti ini dapat kita gunakan cara-cara berikut ini. Yang pertama, ambil fx sama dengan 0 dan gx sama dengan 0 karena a pangkat 0 sama dengan b pangkat 0. Kemudian tentukanlah nilai-nilai x yang memenuhi kedua persamaan fx sama dengan 0 dan gx sama dengan 0. Jika cara ini tidak menghasilkan nilai x, dapat dilakukan dengan cara kedua, yaitu kedua ruas ditarik logaritma. Yaitu nah, di sana udah dituliskan bahwa a pangkat fx sama dengan b pangkat gx itu sama dengan logaritma a pangkat fx sama dengan log b pangkat gx. Nah, kan sudah dikatakan bahwa jika cara yang pertama tidak menghasilkan nilai x, maka cara kedua itu ditarik logaritmanya ya teman-teman. Nah, jadi fx log a sama dengan gx log b. Nah, nilai-nilai x ini diperoleh dengan menggunakan sifat-sifat logaritma berikut ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini sifat-sifatnya. Kita masuk aja ke contoh soal ya teman-teman. Nah, di sini ada sebentar. Nah, di sini itu ada katanya selesaikanlah 6 pangkat x tambah 1 sama dengan 7 pangkat x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 2. Nah, pembahasannya itu sama seperti yang awal. Kita menyamakan nilainya yang kiri sama yang kanan itu dengan cara si pangkatnya itu dijadikan dengan 0. Nah, karena di sini pangkatnya itu berbeda, jadi kita menggunakan dua operasi. Nah, yang pertama itu kita operasikan dulu x tambah 1 sama dengan 0, maka x sama dengan min 1. Dan x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, ini berlaku sifat pemfaktoran ya teman-teman. Jadi x tambah 2 dengan x tambah 1 sama dengan 0. Jadi x sama dengan min 2 atau x sama dengan min 1. Nah, jadi nilai x yang memenuhi kedua persamaan adalah x sama dengan min 1, karena di dalam di kedua persamaan itu min 1 berlaku di operasi keduanya. Nah, maka solusinya adalah x sama dengan min 1. Begitu teman-teman, terima kasih. Persamaan eksponensial selanjutnya yaitu bentuk h pangkat fx sama dengan h pangkat gx. Jika h pangkat fx sama dengan h pangkat gx, maka ada beberapa kemungkinan. Antara lain, yang pertama eksponennya sama yaitu fx sama dengan gx. Yang kedua, bilangan pokok hx sama dengan 1, sebab 1 di pangkat fx sama dengan 1 di pangkat gx sama dengan 1. Jadi yang ketiga, bilangan pokok hx sama dengan minus 1, asalkan minus 1 pangkat fx sama dengan minus 1 pangkat gx untuk x yang memenuhi.
Dan yang keempat, bilangan pokok Hx sama dengan 0, asalkan Fx dan Gx keduanya bernilai positif. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari x pangkat 2 dikurangi 7x plus 11 dipangkat 2x plus 5 sama dengan x pangkat 2 dikurangi 7x plus 11 dipangkat 5x plus 2. Dengan kemungkinan pertama, 2x plus 5 sama dengan 5x plus 2, x sama dengan 1. Kemungkinan kedua, x pangkat 2 dikurangi 7x plus 11 sama dengan 1, sehingga x pangkat 2 dikurangi 7x plus 10 sama dengan 0. X minus 5 dikali x minus 2 sama dengan 0, sehingga x sama dengan 5 atau x sama dengan 2. Dengan kemungkinan ketiga, x pangkat 2 dikurangi 7x plus 11 sama dengan minus 1, sehingga x pangkat 2 dikurangi 7x tambah 12 sama dengan 0. X minus 4 dikali x minus 3 sama dengan 0, x sama dengan 4 atau x sama dengan 3. Selanjutnya kita substitusikan x sama dengan 4 atau x sama dengan 3 ini ke dalam fx dan juga gx untuk membuktikan minus 1 pangkat fx sama dengan minus 1 pangkat gx. Untuk f4 sama dengan 2 dikali 4 ditambah 5 sama dengan 8 tambah 5 sama dengan 13. G4 sama dengan 5 dikali 4 ditambah 2 sama dengan 20 tambah 2 sama dengan 22. Sehingga minus 1 pangkat 13 sama dengan minus 1 pangkat 22. Jadi x sama dengan 4 bukan merupakan penyelesaian karena minus 1 pangkat 13 adalah negatif 1, sedangkan minus 1 pangkat 22 itu adalah 1. Selanjutnya untuk x sama dengan 3, f3 sama dengan 2 kali 3 ditambah 5 sama dengan 6 ditambah 5 sama dengan 11. G3 sama dengan 5 dikali 3 ditambah 2 sama dengan 15 ditambah 2 sama dengan 17. Jadi minus 1 pangkat 11 sama dengan minus 1 pangkat 17. Jadi x sama dengan 3 merupakan penyelesaian karena minus 1 pangkat 11 adalah negatif 1 dan minus 1 pangkat 17 sama dengan negatif 1. Selanjutnya untuk kemungkinan keempat, x pangkat 2 dikurangi 7x ditambah 11 sama dengan 0. Untuk x1, x2 sama dengan 7 plus minus akar 49 dikurangi 4 dikali 1 kali 11 per 2 kali 1 sama dengan 7 plus minus akar 5 per 2. Untuk x1 nya kita gunakan 7 plus akar 5 per 2 dan x2 7 dikurangi akar 5 per 2. Selanjutnya kita substitusikan x1 dan x2 ini ke dalam fx dan juga gx, sehingga fx1 sama dengan 2 dikali 7 tambah akar 5 per 2 ditambah 5 sama dengan 7 ditambah akar 5 tambah 5 sama dengan 12 tambah akar 5 lebih besar daripada 0. Untuk x1 sama dengan 5 dikali 7 plus akar 5 per 2 tambah 2 sama dengan 35 per 2 ditambah 5 per 2 akar 5 ditambah 2 sama dengan 39 per 2 ditambah 5 per 2 akar 5 lebih besar daripada 0. Jadi x sama dengan 7 ditambah akar 5 per 2 merupakan penyelesaian. Selanjutnya untuk x sama dengan 7 minus akar 5 per 2. Fx 2 sama dengan 2 dikali 7 minus akar 5 per 2 tambah 5 sama dengan 7 dikurangi akar 5 ditambah 5 sama dengan 12 dikurangi akar 5 lebih besar daripada 0. Untuk Gx2 sama dengan 5
5 dikali 7 dikurangi 5 per 2 ditambah 2 sama dengan 35 per 2 dikurangi 5 per 2 akar 5 ditambah 2 sama dengan 39 per 2 dikurangi 5 per 2 akar 5 lebih besar daripada 0. Jadi X sama dengan 7 dikurangi akar 5 per 2 merupakan penyelesaian. Sehingga himpunan penyelesaian yang kita peroleh dari X pangkat 2 dikurangi 7X plus 11 di pangkat 2X plus 5 sama dengan X pangkat 2 dikurangi 7X plus 11 pangkat 5X plus 2 itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 7 plus akar 5 per 2 7 minus akar 5 per 2. Persamaan eksponensial berbentuk fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Untuk menyelesaikan persamaan eksponensial berbentuk fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx, kita gunakan cara sebagai berikut. Yang pertama, hx sama dengan 0. Maka x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 3 sama dengan 0. Dikuadratkan menjadi x min 3 dikali x min 1 sama dengan 0. X min 3 sama dengan 0, maka x sama dengan 3. Dan yang x min 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1. Untuk yang kedua, fx sama dengan gx. Maka x pangkat 2 dikurangi 5x ditambah 9 sama dengan 2x ditambah 3. X pangkat 2 dikurangi 7x ditambah 6 sama dengan 0. Dikuadratkan menjadi x min 6 dikali x dikurangi 1 sama dengan 0. X min 6 sama dengan 0, maka x sama dengan 6. Dan yang x min 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1. Jadi, nilai-nilai x yang merupakan penyelesaian persamaan eksponensial tersebut adalah x sama dengan 1, x sama dengan 3, dan x sama dengan 6. Contoh, selesaikan x pangkat 2 dikurangi 5x ditambah 9 pangkat x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 3 sama dengan 2x tambah 3 pangkat x pangkat 2 dikurangi 4x tambah 1. Pembahasan. Bentuk di atas termasuk persamaan eksponensial berbentuk fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Dengan fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 5x sama dengan 9, gx sama dengan 2x ditambah 3, dan hx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 3. Penyelesaian dapat dilakukan sebagai berikut. Hx sama dengan 0. Maka x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 3 sama dengan 0. Dikuadratkan menjadi x dikurangi 3, x min 1 dikali x min 1 sama dengan 0. X min 3 sama dengan 0, maka x sama dengan 3. X min 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1. Fx sama dengan gx. Maka x pangkat 2 dikurangi 5x ditambah 9 sama dengan 2x tambah 3. X pangkat 2 dikurangi 5x dikurangi 2x sama dengan min 7x. 9 ditambah 3, maka 9 dikurangi 3 menjadi 6 sama dengan 0. Dikuadratkan menjadi x dikurangi 6 dikali x min 1 sama dengan 0.
X min 6 sama dengan 0, maka X sama dengan 6. Dan X min 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1. Jadi, nilai X yang merupakan penyelesaian persamaan eksponensial tersebut adalah X sama dengan 1, X sama dengan 3, dan X sama dengan 6. Persamaan eksponensial berbentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat sama dengan B A dikali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Untuk menyelesaikan persamaan eksponensial berbentuk A dikali A kecil pangkat fx sama dengan B dikali A fx ditambah C sama dengan 0. Kita gunakan pemisahan Y sama dengan A pangkat fx, sehingga persamaan eksponensial berubah bentuk menjadi persamaan kuadrat dalam variabel Y, yaitu A Y pangkat 2 ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nilai-nilai Y pada persamaan kuadrat itu dapat dicari dengan cara faktorisasi atau formula ABC. Nilai Y dikembalikan ke pemisahan semula, sehingga diperoleh persamaan A fx sama dengan Y, lalu diselesaikan sesuai persamaan yang terbentuk, sehingga akan diperoleh nilai-nilai X yang dicari. Contoh: tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial 2 pangkat 2x ditambah 1 ditambah 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Pembahasan 2 pangkat 2x tambah 1 ditambah 2 pangkat x dikurangi 3 sama dengan 0. Di sini dilihat 2 pangkat 2x tambah 1. Yang ini bisa kita ubah menjadi 2 dikali 2 pangkat 2x ditambah 1 ditambah 2x sama dikurangi 3 sama dengan 0. Yang ini bentuknya bisa kita ubah menjadi 2 dikali 2x ditambah 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Misalkan 2 pangkat x sama dengan y, maka 2y, maka pemisahannya ini kita ubah menjadi 2y pangkat 2 ditambah y dikurangi 3 sama dengan 0. Dikuadratkan menjadi 2y ditambah 3 dikali y dikurangi 1 sama dengan 0. Y1 nya sama dengan min 1 per 2 atau Y2 nya sama dengan 1. Y1 bernilai negatif, maka tidak ada nilai yang memenuhi. Y2 sama dengan 1 sama dengan 2x, maka x nya sama dengan 0. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial tersebut adalah 0. Nah, selanjutnya ada pertidaksamaan eksponensial. Nah, pertidaksamaan eksponensial ini merupakan bentuk lain dari persamaan eksponensial, yaitu pertidaksamaan yang variabelnya ada di dalam suatu pangkat, tetapi tanda penghubungnya merupakan tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaan yang sering dipakai yaitu lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Nah, dalam menyelesaikan suatu pertidaksamaan eksponensial, kita dapat menggunakan sifat-sifat eksponen, ketentuan pada persamaan eksponensial, maupun tinjauan pada grafik fungsi eksponensial. Sebagai contoh, jika x kurang dari y, maka 2 pangkat x kurang dari 2 pangkat y. Hal ini merupakan kenyataan dari sifat-sifat pertidaksamaan. Tetapi jika ditinjau dari grafik fungsi, ft sama dengan 2t akan menjadi hal yang terbalik, yaitu 2 pangkat x kurang dari 2 pangkat y, maka x kurang dari y. Fenomena tersebut merupakan pedoman dasar untuk menyelesaikan pertidaksamaan
eksponensial dengan bilangan pokok A sama dengan 2 lebih dari 1. Nah, sifat-sifat dasar pertidaksamaan eksponensial ini yang pertama, jika A lebih dari 1, maka 2 pangkat X kurang dari 2 pangkat Y menjadi X kurang dari Y. Sedangkan yang kedua, jika 0 kurang dari A kurang dari 1, maka 2 pangkat X kurang dari 2 pangkat Y menjadi X lebih dari Y. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang pertama, itu ada 3 pangkat X kurang dari 1. Nah, berdasarkan grafik fungsi Y sama dengan 3X dan grafik Y sama dengan 1, maka diperoleh 3 pangkat X kurang dari 3 pangkat 0. Kenapa di sini ditandai dengan 3 pangkat 0? Nah, karena 3 pangkat 0 itu hasilnya adalah 1 begitu. Jadi X-nya itu kurang dari 0. Jadi nilai-nilai X pada interval atau dapat ditulis dengan notasi himpunan X di mana X kurang dari 0 dan X adalah elemen bilangan real. Nah, selanjutnya ada 3 pangkat X kurang dari sama dengan 9. Nah, dengan cara yang sama seperti pada soal yang A, kita melukiskan grafik fungsi terlebih dahulu, yaitu grafik fungsi Y sama dengan 9, maka diperoleh 3 pangkat X kurang dari sama dengan 9. 3 pangkat X kurang dari sama dengan 9, 3 pangkat X kurang dari sama dengan 3 pangkat 2. Kenapa 3 pangkat 2? Karena 3 pangkat 2 itu hasilnya 9. Maka X kurang dari sama dengan 2. Jadi nilai X pada interval yaitu min tak hingga, 0 atau dapat ditulis dengan notasi himpunan X di mana X kurang dari sama dengan 2 dan X adalah bilangan elemen real. Baik teman-teman, mungkin sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Selebihnya nanti akan dipresentasikan. Terima kasih, sampai jumpa.